Oke, kali ini kita ingin kali ini saya ingin membawa kita untuk belajar bersama-sama untuk soal seleksi kemampuan bidang pedagogik pendidikan. Nah, jadi ini yang paling penting bagi calon seorang guru, di mana kemampuan pedagogik inilah yang sangat diutamakan apabila kita ingin menjadi seorang guru yang profesional. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa contoh soal yang saya dapatkan, di mana soal-soal ini berjumlah sekitar 35 nomor. Nanti kita akan coba membahas beberapa nomor ya. Kita akan belajar secara bersama-sama dan mengingat kata-kata kuncinya. Nah, jadi yang pertama, soal nomor 1, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah: A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Manakah jawaban yang benar menurut kalian? Nah, jadi perlu diingat kata kunci di sini adalah kognitif. Kognitif itu apa? Jadi kognitif itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa. Nah, jadi diingat, kalau ada pertanyaan tentang kognitif, berarti jawabannya adalah kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir. Itu adalah kognitif. Nah, kemudian yang kedua, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah, nah, jadi diingat perkembangan kognitif ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam perkembangan peserta didik. Diingat ya, kognitif adalah kemampuan berpikir siswa, keterampilan berpikir. Apa saja faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif bagi seorang anak? A. Inspirasi. B. Budaya. C. Inspirasi. D. Pengasuhan dan lingkungan. Nah, jadi dari jawaban ini yang paling benar itu adalah D. Pengasuhan dan lingkungan. Jadi keterampilan untuk berpikir, kemampuan berpikir siswa itu sangat dipengaruhi oleh pengasuhan maupun lingkungan. Pengasuhan dari sini dalam arti sejauh mana guru itu mampu membimbing siswa untuk berpikir kritis, dan juga dari segi lingkungannya. Itu dia. Nah, kemudian yang ketiga, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret. Ini merupakan ciri kemampuan anak yang berusia, kita lihat, A. 0 sampai dengan 2 tahun, B. 2 sampai dengan 7 tahun, C. 7 sampai dengan 11 tahun, D. 11 sampai dengan 14 tahun. Menurut kalian, manakah jawaban yang paling benar? Nah, jadi untuk 0,2 tahun ini sudah jelas salah ya. Kenapa salah? Karena ini adalah fase di mana anak itu belum bisa berpikir secara logika. Begitu juga dengan umur 2 sampai dengan 7 tahun. Ini adalah masa anak-anak untuk bermain, di mana umur yang paling pas anak-anak itu mulai berpikir untuk mengoperasikan kaidah logika itu adalah umur 7 sampai dengan 11 atau 12 tahun. Ini adalah umur yang paling pas. Jadi ini umur sekitar anak-anak mulai masuk sekolah dasar, SD sampai dengan SMP. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang nomor 4,
Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Jadi jawaban yang paling benar adalah anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. Nah, jadi ini adalah tahap perkembangan yang dikenal dengan sebagai tahapan. Anak itu mulai memahami bilangan dan angka tetapi masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. Kemudian yang kelima, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri itu termasuk dalam kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Nah, jadi untuk soal nomor 5, ini mungkin kita akan terkecoh antara B atau C, sosial. Kenapa kita terkecoh pada jawaban sosial? Karena kita memfokuskan kepada membina hubungan. Membina hubungan artinya itu sudah membangun kecerdasan sosial kan. Nah, tetapi ada hal yang lebih penting hal yang lebih penting dibanding keterampilan sosial, di mana anak itu selain dia bisa membina hubungan, di sini juga dia memiliki kemampuan untuk memotivasi diri, sehingga memotivasi diri ini termasuk di dalam kecerdasan emosional. Ini dia. Kalau kognitif itu dia lebih kepada berpikir, sosial itu ya ini membina hubungan bisa, emosional itu kemampuan untuk memotivasi dirinya, moral, nah tahu sendirilah moral seperti apa. Nah, kemudian yang keenam, seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik di dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri pada lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan. Oke, kita lihat. Jawabannya di sini adalah sosial emosional. Jadi, perlu dilihat bahwa peserta didik ini mampu mengendalikan diri dengan baik. Artinya, mengendalikan diri terkait dengan emosional. Berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa terciptalah sebuah kecerdasan yang berkaitan dengan sosial emosional. Sosialnya adalah peserta didik mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya, sedangkan untuk emosionalnya dia bisa mengendalikan diri. Jadi jawaban yang tepat ini benar adalah sosial emosional. Kalau moral ini tidak ya, spiritual juga salah. Kognitif dia tidak membangun kecerdasan berpikir, tetapi dia lebih kepada pengendalian diri dan membangun kerjasama. Jadi jawabannya adalah sosial emosional. Kalau spiritual itu dia lebih kepada ketuhannya, seperti itu. Oke, mari kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 7. Apa soal nomor 7? Soal nomor 7. Peserta didik selalu ingin mendominasi di dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan kepada anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan di dalam perkembangan. Nah, oke. Di sini bisa terlihat ya bahwa seorang peserta didik ini dia selalu ingin mendominasi di dalam suatu kelompok belajar. Dia juga tidak memberikan kesempatan kepada anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika ada teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia akan memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa anak ini sudah
memiliki permasalahan dalam hal kemampuan sosialnya. Dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Selanjutnya juga, dia tidak memberikan kesempatan orang lain untuk mengemukakan pendapat dan juga dia ingin mendominasi. Mendominasi ini terkait dengan emosional dari seorang anak tersebut. Artinya, peserta ini mengalami permasalahan dalam hal perkembangan sosial emosional. Kalau kognitif, ingat kognitif ini adalah terkait dengan kemampuan berpikir siswa. Moral, ini juga tidak terkait dengan moral, sedangkan spiritual juga tidak terkait dengan nilai-nilai spiritual, ketuhanan, dan lain sebagainya. Jadi yang tepat adalah nomor 7, sosial emosional. Kemudian nomor 8, peserta didik telah memiliki moralitas. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan. Oke, jadi kita harus tahu terlebih dahulu tahapan-tahapan dalam hal contoh perilaku moral spiritual. Jadi yang jawaban yang benar ini adalah penalaran pasca konvensional. Nah, jadi jawaban yang benar ini di sini adalah A, penalaran pasca konvensional. Jadi, penalaran pasca konvensional ini adalah tingkatan yang tertinggi di dalam teori Kohlberg, di mana anak atau remaja ini menyadari jalur molar alternatifnya dan mengeksplorasi pilihan ini dan memutuskan berdasarkan kode personal. Itu dia. Oke, jadi ini kita harus memahami tahapan-tahapan perkembangan. Itu dia. Nah, jadi kalau ini kita sedikit menjelaskan ya, kalau penalaran pasca konvensional, jadi ini yang dimulai dari tahap yang pertama, yaitu penalaran prakonvensional. Nah, jadi untuk penalaran prakonvensional di sini adalah di mana orientasi kepatuhan dan hukuman. Kemudian orientasi pada minat pribadi. Jadi anak ini lebih memusatkan pada kebutuhan pribadinya. Apa sih untungnya buat saya? Nah, seperti itu. Ini adalah tahapan pertama, yaitu tahapan prakonvensional. Kemudian tahapan yang kedua ini adalah konvensional. Nah, jadi di mana orientasi keserasian dan interpersonal serta konformitas. Nah, jadi di sini sikap anak ini sudah mulai baik dan orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial, moralitas hukum dan aturan. Itu dia. Kemudian yang tahapan tingkat ketiga ini adalah pasca konvensional. Ini dia, pasca konvensional. Seperti yang sudah dibilang tadi, tingkatan pasca konvensional ini juga dikenal sebagai tingkatan yang berprinsip. Jadi dia terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral tadi. Nah, itu dia. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan. Nah, diingat ya, manakah yang benar? Prakonvensional, konvensional, atau pasca konvensional? Kita perlu mengingat mengenai pengertian dari prakonvensional tadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Diingat prakonvensional ini di mana dalam tingkat ini penalaran moral itu umumnya ada pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Nah, seorang yang berada di dalam tingkat prakonvensional ini menilai bahwa moralitas itu adalah suatu tindakan yang berdasarkan pada konsekuensinya langsung. Tuh. Sedangkan untuk konvensional, tahapan konvensional, jadi dalam tingkat konvensional ini umumnya ada pada seseorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas itu dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Itu dia. Sedangkan pasca konvensional ini adalah tingkatan yang dikenal juga sebagai tingkatan yang berprinsip dan terdiri dari tahap 5 atau 6 dari perkembangan moral tadi ya. Itu dia. Jadi diingat untuk nomor 9 ini berarti dia lebih kepada pasca konvensional. Nah, jadi individu ini sudah memandang bahwa keluarga, kelompok masyarakat, dan setiap menu ini bukan hanya ketenangan tetapi menyadari bahwa sesuatu yang berharga. Dia sudah mulai menyadari. Kemudian nomor 10, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan dalam hal A. Mengumumkan pendapat, tentu tidak. B. Mengaktualisasikan diri, kurang tepat. C. Penciptaan hubungan yang baik. Nah, ini adalah yang lebih benar ya. Di mana penciptaan hubungan yang lebih baik ini kita bisa melihat bahwa di dalam misalnya dalam hal kegiatan ekstrakurikuler, rekreasi dengan guru ini akan membuat sebuah hubungan antara siswa dengan guru itu menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya, tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan. Apakah ini tindakan yang tepat? Masih kurang tepat. B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari. Kurang tepat. C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Nah, jadi tindakan yang paling tepat dilakukan seorang guru pada saat siswa mengalami kesulitan itu adalah membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Kenapa? Karena setiap siswa itu pasti memiliki kesulitan-kesulitan yang berbeda-beda. Nomor 12. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan dalam hal gangguan belajar, A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Oke, mari kita lihat soal nomor 12. Anak ini mampu mendengarkan informasi yang disampaikan, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Berarti peserta didik tersebut mengalami kesulitan dalam hal gangguan belajar. Kalau akademis, tidak ya. Bukan. Yaitu yang lebih tepat adalah gangguan simbolik, di mana peserta didik ini tidak mampu menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Tidak bisa mengutarakan apa yang informasi yang sudah dia dapat. Kemudian nomor 13. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan belajar. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Nah, jadi khusus konseling di sini adalah di mana bertujuan untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar.
Kemudian yang nomor 14, cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasikan kesulitan belajar para peserta didik yang bersumber dari faktor sosial itu adalah, kata kuncinya adalah sosial, berarti sosiometri. Apa itu sosiometri? Sosiometri adalah, nah kita lihat ya. Nah, jadi sosiometri di sini sosiometri itu adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Itu dia. Jadi itu dia ya. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan dalam hal memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Nah, ini sebagai guru, kalau kita menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran, tindakan apa yang akan kita lakukan? Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja paling depan, ini tidak akan memberikan solusi. Kemudian B, mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. Ini juga tidak akan, bukan tindakan yang paling tepat ya. Kenapa? Karena tidak semua siswa atau peserta didik itu yang mengalami kesulitan tersebut, hanya beberapa siswa saja. Nah, jadi yang C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Sedangkan D, menugaskan seluruh. Ingat, tidak seluruh, hanya beberapa saja. Jadi jawaban yang paling tepat sini adalah memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Jadi seorang guru harus memahami kemampuan setiap peserta didiknya. Seorang guru harus mengenali setiap anak didiknya. Kemudian soal nomor 16. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor. Nah, ini kalau keluarga bukan, sosial bisa jadi, kondisi fisik tidak, intelektual tidak. Jadi dia terkait dengan sosialnya. Kenapa? Karena dia lebih banyak meluangkan waktu untuk teman-temannya. Dia lebih bersosialisasi dengan teman-temannya. Ingat, kata kuncinya ini adalah bermain dengan teman-temannya, berarti dia sosial. Masalah sosial. Kemudian yang ketujuh, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering hubungannya antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar manakah yang dimaksud? Jelas di sini adalah teori belajar behaviorisme atau teori belajar behavioristik. Nah, jadi perlu diingat ya bahwa teori belajar behavioristik itu ini adalah teori yang lebih menerapkan kepada perubahan tingkah laku. Itu dia, teori yang lebih mengutamakan perubahan tingkah laku. Seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya, untuk menjawab soal nomor 17, 18, 19, 20, 21, ini kita harus memahami apa itu teori-teori belajar. Nah, jadi untuk teori behaviorisme, ini teori yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku, sedangkan teori belajar humanistik ini teori belajar yang lebih kepada memanusiakan manusia, di mana proses belajar itu dianggap berhasil jika si pelajar itu mampu memahami lingkungannya
dan dirinya sendiri. Jadi siswa ini di dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mencapai aktualisasi diri dengan sebaik mungkin. Itu adalah teori humanistik. Sedangkan teori belajar sibernetik, ini sebenarnya teori belajar yang relatif baru dibanding dengan teori belajar yang sebelumnya ya. Di mana teori belajar sibernetik ini dia lebih menekankan kepada teori belajar sibernetik ini lebih memandang bahwa proses pembelajaran itu lebih penting dibanding dengan hasilnya. Itu dia, itu adalah implementasi teori belajar sibernetik, di mana proses belajar ini akan berlangsung itu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajarinya. Itu adalah teori sibernetik. Sedangkan teori belajar konstruktivisme ini adalah landasan pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun bukanlah seperangkat fakta atau konsep atau kaidah yang harus siap diingat. Jadi siswa itu harus mengkonstruksi pengetahuan dan memberikan makna melalui pengalaman-pengalaman nyata. Itu dia. Ini ada video saya sebelumnya tentang perbedaan-perbedaan teori-teori pembelajaran ya. Nah, kita lihat soal nomor guru adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori ini berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamat. Nah, jelas ya, teori ini adalah teori humanistik, di mana teori ini teori yang lebih memanusiakan manusia. Kata kuncinya adalah di sini, memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan bagi kepada siswa. Nah, kemudian nomor 20, pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar pada setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal tersebut terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan ataupun online. Pernyataan tersebut di atas sejalan dengan teori belajar sibernetik. Oke, jadi teori sibernetik ini dia sudah teori belajar yang baru. Dia terkait dengan kemajuan teknologi. Itu dia. Dan nomor 21, pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif itu adalah teori belajar jelas kognitivisme. Itu dia. Jadi teori kognitivisme jadi teori kognitivisme ini menganggap bahwa belajar itu dilakukan oleh individu itu merupakan hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar ya, sehingga dia bisa menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Nah, selanjutnya soal nomor 22, 23, 24, 25, 26, 27 ini terkait dengan RPP dan silabus. Kita lihat nomor 22. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat di dalam tujuan pembelajaran itu dimuat di dalam RPP ya. Kalau silabus tidak RPP. Nih, silabus RPP tidak.
Kemudian soal nomor 23, komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran itu terdiri dari. Nah, di sini kita harus tahu urutan-urutan RPP apa saja yang terdapat di dalam RPP. Ingat, RPP itu harus memiliki namanya identitas. A, B, C, dan D benar memiliki identitas. Kemudian setelah identitas, RPP itu harus memiliki kompetensi inti yang kedua. A, B, C, dan D ada semua kompetensi inti. Setelah kompetensi inti, dia harus memiliki kompetensi dasarnya. A, B, C, D. Semuanya benar ya. Kompetensi dasar urutannya benar. Nah, kemudian setelah kompetensi dasar, yaitu indikator. Indikator diturunkan dari kompetensi dasar. Kita lihat jawaban yang benar. A, C, D. A, C, D. Berarti B sudah dicoret. Setelah indikator, barulah kita merumuskan tujuannya. Indikator, setelah indikator ada tujuan. A, C, D sama tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran, barulah kita memasukkan materi pokoknya. A, B salah, B, C benar, D benar. Itu dia, benar ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah materi kita memasukkan metode pembelajaran. Materi, metode, C benar, materi, metode, benar. Setelah metode barulah kita masukkan media pembelajaran. Media pembelajaran A benar, C benar, D benar. Setelah media pembelajaran baru kita masukkan sumber belajar. Sumber belajar adalah A. Nah, ini salah karena dia adalah langkah-langkahnya. Sumber belajar benar. Kemudian setelah sumber belajar barulah langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi terakhir. Sedangkan di sini pada D ini evaluasinya nomor 2 terakhir. Jadi yang benar adalah A. Kita harus benar-benar memahami urutan dari RPP itu sendiri. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari, tidak ya, RPP bersumber dari silabus. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Salah. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Tidak, karena RPP ini adalah dibuat oleh para guru dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolahnya. Kemudian soal nomor 25. Soal nomor 25, salah satu prinsip di dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, prinsip. Nah, jadi prinsip utama di dalam menyusun rencana pembelajaran itu adalah ini pembelajaran yang harus dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Ingat, harus berpusat pada peserta didik. Oke, jadi ini adalah sebagian pembahasan soal ya. Maaf apabila ada banyak sekali kekurangan pada saat membahas. Untuk link mendownloadnya silakan buka link di deskripsi. Di situ saya akan masukkan link supaya kalian bisa mendownload semuanya. Oke, selamat belajar semuanya.